Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Tirtanurani Banjarnahor. Saya dari kelas 12 Otomasi 4. Di dalam video ini saya akan merangkum atau menjelaskan ulang dari video-video yang sudah Pak Bujang kirimkan dalam tugas. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang logika dan pemrograman sekuensial dari PLC. Nah, sebelum kita memulai pembahasan, kita jelaskan ulang apa itu PLC. PLC adalah alat atau mesin yang digunakan untuk mengontrol sistem program atau sebuah mesin dengan cara yang lebih otomatis dan lebih mudah. PLC biasanya digunakan dalam industri-industri besar seperti mesin konveyor, dan lift, dan lain sebagainya. Hal ini digunakan untuk mempermudah cara kerja mesin. Nah, lalu langkah selanjutnya saya akan menjawab beberapa inti poin dari film-film dari video yang telah disampaikan, yaitu tentang logika dan pemrograman sekuensial. Yang poin pertama itu, apa itu logik dan sekuensial dalam PLC? Nah, gabungan antara kondisi logika seperti AND, OR, and NOT, dan langkah kerja berurutan untuk mengontrol proses atau gerakan dalam sistem PLC. Nah, contoh dari gerbang logika adalah AND, OR, and NOT. AND itu bisa kita gunakan untuk sistem logika yang digunakan secara berbarengan, seperti mesin A jalan dan mesin B jalan berbarengan. Lalu untuk OR adalah digunakan untuk mengganti salah satu. Jadi misalnya kita memilih lampu satu hidup, lampu dua harus mati, atau kita memilih lampu dua mati, lampu satu harus hidup. Nah, lalu ada NOT. NOT itu adalah untuk mematikan satu mesin. Poin kedua adalah peran logika dalam diagram sekuensial. Logika ini menentukan kapan input memicu output. Fungsi logika, AND, OR, NOT, dan lain-lain, mengatur alur proses agar sistem bekerja sesuai yang diharapkan. Seperti kita ingin mengatur sebuah lampu, yaitu lampu kan output, terus inputnya tuh tombol, jadi kita mencet tombol ini, lampu ini harus hidup, itu sesuai dengan gerbang logika AND atau OR. Terus kita misalnya menjalankan mesin, harus pencet yang ini, input dan output. Dalam proses tersebut kita memerlukan peran logika untuk membuat program dalam PLC. Poin ketiga adalah apakah sistem ini bisa digunakan dalam sistem relay yang lama? Jawabannya adalah bisa, karena konsep logika sekuensial sudah digunakan sebelum adanya PLC, termasuk dalam sistem relay. Biasanya kita menggunakan sistem relay ini di pelajaran motor listrik. Nah, sebenarnya hampir sama, cuman berbeda karena kita menggunakan PLC, di mana penggunaan PLC ini justru mempermudah dan menghemat penggunaan kabel dan lain sebagainya. Jadi dan lebih mudah untuk diatur sehingga lebih efisien dalam industri. Poin keempat, tujuan dari diagram sekuensial. Nah, tujuan dari diagram sekuensial sendiri adalah untuk memetakan proses nyata menjadi urutan langkah yang jelas dari input ke output agar mudah diprogram ke PLC. Nah, jadi diagram sekuensial ini seperti peta biru untuk kita memprogram ke PLC. Kita tahu yang mana input, yang mana output, program yang harus dijalankan seperti apa, memberikan kita gambaran seperti apa program atau mesin harus kita buat. Poin yang kelima adalah fungsi locking dalam PLC. Nah, locking sendiri berguna untuk mencegah input aktif terus-menerus. Locking menjaga agar proses tetap berjalan sesuai urutan yang sudah ditentukan. Jadi, locking ini seperti dalam bahasa Indonesia adalah pengunci. Jadi, misalnya kita ingin menghidupkan suatu mesin, kita ingin hidup terus, cuman ada waktunya kita harus matiin kan. Nah, disinilah kita gunakan sistem locking tersebut. Contoh penggunaannya, misalnya kita ingin menghidupkan lampu satu, terus kita ada push button, kita ingin hidupkan, terus kalau misalnya kita lepas, otomatis lampu mati kan. Nah, namun kalau kita menggunakan PLC, maka ketika kita lepas tombolnya, maka lampu akan tetap terus hidup sampai kita menggunakan tombol off lagi, baru dia mati. Nah, poin yang keenam adalah contoh studi kasus dari video tersebut adalah tombol 1 dan 2 ditekan bersamaan. Contohnya, output merupakan W00 alamatnya, W00 aktif, lampu satunya hidup, terus timer mulai berjalan. Di saat itu setelah 5 detik, lampu kedua hidup dan aksi berjalan.
Seperti itu contoh penggunaan gerbang logik timer pada PLC. Untuk contoh dari N adalah kita harus menekan 2 tombol untuk mengaktifkan satu mesin. Dan kalau misalnya contoh dari gerbang logik OR adalah kita harus menekan salah satu tombol untuk menghidupkan atau bisa juga salah satu tombol untuk mematikan. Nah, lalu untuk gerbang logik yang lainnya adalah kita cara untuk mematikan mesin tersebut. Lalu ada beberapa gerbang logik lainnya seperti timer yang kita harus menekan lalu ada berjalan lalu mati. Lalu ada juga gerbang logik keep, yaitu untuk menjaga proses agar tetap berjalan selama penghidupan atau seperti yang kita inginkan. Nah, langkah-langkah terakhir dalam video tersebut adalah langkah-langkah mengubah diagram ke program PLC. Nah, sebelum kita membuat program, kita harus menentukan langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus mengidentifikasi input dan output dari komponen. Contoh dari input adalah seperti tombol push button, switch, tegangan, dan lain sebagainya. Lalu untuk contoh outputnya sendiri bisa berupa motor, lampu, solenoid, dan mesinnya tentu saja. Dan yang kedua adalah kita membuat logika kondisi. Kita gunakan seperti kita perkirakan program-program apa yang kita perlukan, seperti kondisinya apakah kita harus mengunci menggunakan timer atau kita perlu menggunakan gerbang logik AND dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah gunakan timer bila perlu. Biasanya di penggunaan PLC biasanya di program PLC kita menggunakan timer sangat dibutuhkan karena banyak sekali industri yang membutuhkan waktu yang tepat. Maksudnya kayak berjalan dengan baik gitu loh. Terus yang keempat adalah susunan urutan aksi. Seperti contoh susunan urutan aksi bisa kita lihat di flowchart yang biasa ada di pelajaran Pak Bujang. Contoh dari diagram susunan aksi itu seperti misalnya kita menghidupkan MCB, lalu mengalir ke PB1, kita tekan PB1, lalu lampu 1 aktif, habis lampu 1 aktif, aksi nyala, dan lain sebagainya urutannya. Sekian video dari saya. Apabila terjadi banyak kesalahan kata-kata, pengucapan, materi, dan lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.